konsekuensi. Nah, menurut Bapak dan Ibu mana lebih bagus, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Karena terencana. Kenapa dia konsekuensi lebih bagus? Karena sudah ada kesepakatan. Kesepakatan, ya. Contoh, kalau seperti ini, kalau misalnya guru olahraga lah dulu. Begitu misalnya nanti dia masuk untuk jam olahraga, terlambat siswanya, maka dibuat jalan jongkok atau push up misalnya 10 kali. Itu sudah diberikan arahan di kelas, sudah ada mereka sepakati, maka itulah konsekuensi kalau dia terlambat. Berbeda dengan siapa yang terlambat masuk ke sekolah tanpa ada anjuran atau peraturan yang berhubungan dengan itu, langsung kena hukum atau langsung dipulangkan ke rumah, itu namanya hukuman. Karena tidak ada perjanjian seperti perjanjian kerja. Nah, gitu ya. Itu antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang paling bagus adalah restitusi. Restitusi itu proses memperbaiki kesalahan, bukan mencari kesalahan. Ya. Bukan mencari kesalahan, tapi kita mau memperbaiki kesalahan. Jadi dalam memperbaiki kesalahan itu harus ada yang namanya kolaborasi guru dan murid untuk mencari solusi. Nah, jadi kalau yang di BK misalnya ini sudah paham ini masalah restitusi. Jadi yang selama ini kita tahu bahwa di BK itu adalah pengambil keputusan terakhir untuk pemecatan siswa, berarti dia bukan berestitusi. Sudah, cuman tidak semua masalah-masalah yang muncul di siswa harus diselesaikan dengan restitusi. Tidak semua. Ya, kalau misalnya pelanggaran berat, maka restitusinya mungkin dari pihak sekolah, bukan dari siswa. Ya, karena di restitusi itu dia nanti siswa kita arahkan untuk mencari solusi. Bagaimana dia memperbaiki masalahnya? Ya, itu dia untuk restitusi. Kemudian, ini masalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Jadi kadang-kadang di guru ini dengan siswa dari yang 5 ini, apakah penghukum, teman, manajer, pemantau, pembuat merasa bersalah, manalah yang paling sering kita laksanakan? Penghukum. Pasti penghukum. Asal salah siswa hukum. Asal salah siswa hukum. Sudah. Nah, dan itulah yang membuat diri siswa itu berani keluar dari aman dia, berontak. Karena kebanyakan menghukum. Nah, contoh, hormat bendera 1 jam. Apa lagunya? Menghormat bendera 1 jam. Kan gitu. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Jadi kalau kita ngomong ke siswa itu, dia seperti salah terus. Contoh, ada siswa bermasalah, maka kita katakan sama dia, Bapak sangat kecewa atau Ibu sangat kecewa dengan Anda. Dengan otomatis siswa itu merasa betul bersalah, ya, karena kita sudah sangat kecewa. Kemudian ada sebagai teman. Nah, sebagai teman. Jadi kalau dia sebagai teman, ngomongnya pun sama siswa, antara guru dengan siswa tidak ada perbedaan siapakah guru, siapakah siswa, karena dia merasa tenang. Ayolah kerjakan, kan gitu, ya, bantulah. Dan seterusnya, ya. Itu sebagai teman. Ya. Kemudian ada sebagai pemantau. Nah, ini paling berbahaya, pemantau. Hanya memantau-mantau. Begitu dilihat sesuatu hal terjadi, ya, sini. Dipantau terus. Ya. Dia sistem memantau. Kemudian yang paling baik di sana adalah manajer. Yang paling baik itu adalah manajer. Jadi di manajer itu dia nanti dia sekaligus sebagai teman, ada juga sebagai penghukumnya dan seterusnya, tapi dia dominan ke arah memperbaiki sesuatu hal yang tidak bagus.
sebagai manajer dia. Jadi kalau dia manajer misalnya dalam satu perusahaan, manajer, bahwa pimpinan itu tidak langsung lagi terjun ke bawah, tapi ada staf-stafnya untuk menyelesaikan masalah. Itu sebagai manajer. Jadi antara guru dengan siswa juga harus sistem manajer supaya diberikan tanggung jawab penuh ke siswa itu untuk mencari bagaimana dia supaya lebih bagus. Itu dia dalam manajernya, posisi kontrol guru. Oke, sekarang tadi posisi kontrol guru itu kan ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, kemudian teman, kemudian manajer. Nah, sudah. Oke, jadi kalau dia tadi pemantau itu, ini adalah saja, tidak bersalah. Banyak sisi-sisinya. Sehari-hari salah, gitu. Ya. Kemudian sebagai teman seperti ini, kemudian sebagai penghukum ini dia biasa itu bawa perhatian dan seterusnya. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, siswanya selalu picu. Ya. Oke, selanjutnya menurut Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol yang mana nih? Dapat jurus. Bapak Ibu kecewa sekali sama kamu. Yang mana nih? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Tertuduh dia. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sudah. Jadi sudah diberikan wewenang sama dia. Dia memperbaiki diri sendiri. Kita tahu, kita percaya, dan itu harus kita yakini bahwa kita tidak bisa membuat siswa itu berhasil semaksimal mungkin. Kita tidak bisa membuat dia, memaksa dia berubah. Artinya di sana harus diri siswa itu yang membuat dia berubah ke arah yang positif. Ya. Kemudian ini, ayolah lakukan demi ibu. Nanti saya ditegur kepala sekolah. Teman. Jadi dia antara guru dengan siswa itu seperti dipujuk. Jadi seringnya ini kita laksanakan. Jadi artinya di sana tanpa dibuat pun ini misalnya seminar-seminar kecil ini yang kita paparkan ini, artinya ini sudah kita laksanakan sebenarnya. Sudah kita laksanakan. Ya. Kemudian ini yang penting dalam mendukung disiplin positif. Sudah. Dan inilah tadi yang namanya siswa itu tidak cocok dengan dia keyakinan itu. Tidak cocok. Ya. Masalah keyakinan kelas. Yang sering kita buat di kelas itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas. Peraturannya tidak bisa ribut. Apalagi tidak bisa makan di kelas. Itu semua adalah peraturan. Dan bagaimana dia menciptakan keyakinan kelas itu? Itulah tadi yang namanya nilai kebajikan. Dari situ dia kebajikan. Jadi di kebajikan itu sudah ada yang disiplinnya, mandirinya, rasa hormat, dan seterusnya. Ya. Jadi apa dia nanti yang diyakini siswa di kelas itu, itulah yang menjadi keyakinan kelas. Artinya di keyakinan kelas itu tidak berkata-kata yang negatif. Contoh, tidak bisa ribut. Kan bisa itu kita perhalus menjadi apa? Kira-kira. Kalau kita buat aturannya, tidak bisa ribut sewaktu mengikuti PBM. Maka kalimat positifnya kira-kira apa? Saling menghargai. Saling menghargai, bisa. Apa lagi kira-kira? Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban. Kalau harap tenang itu kalimat perintah. Perintah, ya. Jadi ke arah yang positif dia keyakinan kelas, ya. Oke, ini tadi. Yang selama ini kita buat adalah peraturan kelas. Jadi ada istilah kenapa dilanggar peraturan? Karena memang aturan itu baru dilanggar. Kenapa dilanggar? Karena dia tidak meyakini itu, tidak mempercayai itu. Iya, sama-sama membuat peraturan. Cuman selama ini yang membuat peraturan siapa?
Guru. Enggak lagi sama kelasnya, Pak. Enggak. Kebanyakan di atas 50% yang membuat peraturan itu adalah guru. Contoh, tidak bisa terlambat. Apa lagi? Iya, masuk kelas. Masuk kelas, Tidak bisa terlambat. begitu saya nanti masuk di kelas, sudah duduk, siapa yang terlambat tidak bisa masuk. Itu aturan dari guru semua, bukan aturan dari siswa. Tapi ada yang kesepakatan. Nah, itu bedanya itu tadi. Ya, itu bedanya di kesepakatan. Kalau sudah sepakat ada konsekuensi. Kalau tidak ada konsekuensi berarti itu adalah hukuman, peraturan. Ya, tidak pakai helm kita nanti. Sudah kita lihat nanti razia. Tidak pakai helm. Pasti dia apa? Ditilang. Karena kita tidak yakin, contohnya yang pakai helm itu akan selamat. Gitu. Kita tidak yakin. Ya. Kalau kita yakin pakai helm itu untuk keselamatan, pasti kita pakai helm. Kenapa? Gitu. Ya. Oke, jadi yang diharapkan di sana adalah keyakinan kelas. Maka Bapak Ibu misalnya yang kita masuki di nanti, setiap guru harus buat keyakinan kelas. Karena kita pun nanti membuat hukuman atau istilahnya konsekuensinya dengan siswa berdasarkan keyakinan kelas. Karena itu sudah disepakati bersama. Nah, gitu, ya. Oke, kemudian bagaimana dia menentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak dia. Ya. Kemudian pernyataan universal. Ini dia tadi. Universal dia, berlaku untuk umum. Kemudian pernyataan yang positif, tidak negatif. Tidak bisa terlambat, tidak bisa menyontek, tidak bisa ribut. Siapa yang ribut, diam. Ya. Itu sudah negatif, bukan positif. Dan kemudian sedikit agar mudah diingat. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu nanti nggak usah panjang-panjang, sampai 2 baris, satu angka, satu nomor. Singkat aja, cuma diingat siswa. Dan kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Kita sesuaikan dengan kondisi kelas ini. Artinya di sana, bisakah kita lihat dari kelas lain? Bisa, tapi istilahnya namanya di sana adalah ATM. Diamati, ditiru, modifikasi. Ya, gitu ya. Kemudian, semua warga sekolah terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Ya, jadi diharapkan kita di sekolah ini 23 kelas, maka semua mestinya buat keyakinan kelas. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu hal yang tidak cocok sesuai dengan kesepakatan kelas, dari situlah kita nanti mengadakan perbaikan kepada siswa. Dan siswa dia nanti yang mengetahui apa yang sudah dia langgar. Dan oke, ini yang terakhir puncaknya. Dan ini yang harus kita pahami untuk pendisiplinan yang positif. Namanya segitiga restitusi. Sudah? Kalau namanya segitiga berarti ada tiga sisi. Sudah? Oke, yang pertama di segitiga restitusi itu nanti suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tadi diperoleh dari mana? Dari keyakinan itu. Ya. Jadi kalau dia sudah yakin dengan hal itu, maka dia nanti akan lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu hal di kelasnya itu ataupun di lingkungan sekolah. Nah, kemudian segitiga restitusi yang pertama, yang paling dasar, namanya menstabilkan identitas. Jadi kadang-kadang selama ini begitu ada siswa yang bermasalah, langsung kita cari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, gitu ya. Jadi menstabilkan identitas ini
bahwa setiap orang nanti pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita sampaikan dengan siswa. Artinya jangan kita ponis dia. Ya, jangan kita ponis. Nah, kemudian ini bisa misalnya namanya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Artinya dia merasa terangkat. Nah, dia tidak langsung merasa tertuduh. Ya, jadi kalau misalnya yang selama ini kalau sudah ada siswa yang bermasalah begitu kita panggil langsung takut, langsung takut, maka di sanalah perlu kita buat yang namanya kita stabilkan dulu dia. Sama seperti listrik itu ada stabilisator, menstabilkan. Kalau sudah stabil maka masuklah ke yang kedua namanya validasi tindakan yang salah. Bukan validasi. Sudah, tapi intinya di sana kalau dia validasi intinya bukan mencari siapa yang salah. Sudah, bukan mencari siapa yang salah. Ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya kita mengadakan proses pembelajaran di kelas, ada siswa yang mengantuk, kan gitu kan? Ada siswa mengantuk, maka kita buat dia secara restitusi. Contohnya apa? Apa kita buat restitusinya menyelesaikan masalahnya dia? Masalah ngantuk? Bukan. Kita stabilkan dulu. Nanti kalau sudah kita lihat dia ngantuk, maka kita panggil dulu dia ke kantor misalnya. Contoh bisa saya bilang, saya dulu juga pernah mengalami hal yang sama sewaktu SMA. Pas jam 12 atau pas jam 13 belum pulang, ngantuk kali. Ya. Jadi terus ada perasaan dalam dia, berarti bapak ini juga dulu pernah. Hal manusiawi. Sudah, kalau sudah cerita dia, kita angkat dia cerita, maka kita validasi. Validasinya kenapa? Bagaimana ya validasinya? Kita tanyakan, kenapa dia ngantuk? Apa yang menyebabkan dia ngantuk? Jadi ada itu di film-film pernah saya lihat, setiap pagi siswa selalu kena pukul dengan guru. Hukum terus. Terlambat terus anak ini, maka gurunya selalu memukul tangannya. Hingga suatu saat gurunya secara diam-diam menyelidiki, ternyata orang tuanya sedang sakit dan dia harus mengurusnya, makanya dia terlambat ke sekolah. Jadi di situ dia validasinya. Kemudian keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Kalau sudah seperti itu peroleh siswanya, inilah tadi nilai-nilai kebajikan. Kita tanya siswa itu, kalau berdasarkan keyakinan kelas, apalah yang sudah kamu lakukan? Maka bisa misalnya jawabannya disiplin, tidak disiplin. Apalagi contohnya kalau ngantuk, Tidak menghargai. tidak menghargai. Sudah, yang dua ini aja dulu, tidak menghargai disiplin. Maka kita tanya, bagaimana cara untuk memperbaiki ini? Bagaimana solusi memperbaiki ini? Itu menanyakan dari keyakinan kelas. Dari keyakinan itulah dia menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dari keyakinan itu. Jadi yang selama ini kita laksanakan, begitu ngantuk siswa langsung kita panggil, kita jadi kadang-kadang siswa ini mungkin kita sudah rasakan itu. Begitu kita lihat ngantuk siswa kita panggil, tidak akan mau dia datang ke depan. Kenapa? Karena dia sudah tahu akan kena hukum. Sudah pasti. Atau kita suruh misalnya siswa ada soal kita buat di kelas, kita suruh kita buat aturannya misalnya sekian menit.
Siapa yang sudah siap kita panggil. Susah sekali maju untuk mengerjakan. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan itu. Dia takut. Salah nanti saya sudah kena pukul, disuruh pusat, entah dipukul apa keron dan seterusnya. Ya, nah, gitu. Ya. Jadi mulai kita belajar ini, maka untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa ini yang agak lebih bagus. Segitiga restitusi. Jangan kita yang buat pemecahan masalah dengan siswa, tetapi siswa itulah mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki. Nah, gitu ya. Kemudian ini sebagai kesimpulannya. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol, bagaimana perjalanan dirinya sebagai imam dalam menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini tugas guru dengan siswa. Ya, inilah tugas kita bersama. Bahwa kita itu sebagai penuntun daripada murid, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai pemantau dan seterusnya. Tetapi kita harus sebagai manajer dalam sistem pembelajaran di sekolah. Ya, jadi manajer itu dia tadi sudah diberikan wewenang ke bawahan yang membuat pemecahan masalah apapun yang terjadi sama dia. Demikian juga kita nanti dengan siswa, kita mengarahkan peserta didik itu atau murid untuk mencari solusi bagaimana masalah itu dia buat, bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan yang dia berbuat. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk masalah disiplin positif. Harapan untuk ke depan kita melaksanakan ini di kelas kita masing-masing. Kita buat dulu masalah keyakinan kelas, kemudian dari situlah kita nanti untuk membuat penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.